Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat MP di MP Voice. Open your mind and get inspired. Perubahan adalah suatu yang niscaya terjadi. Ruang kelas pun harus berubah kalau nggak mau ditinggal peserta didiknya. Karena ada sebuah ungkapan terkenal saat ini yang sedang booming diucapkan oleh semua orang. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena anakmu tidak hidup di zamanmu, tapi mereka hidup di zamannya mereka. Nah, sahabat MP, hari ini kebetulan sekali kita kedatangan seorang tamu istimewa yang prestasi itu mentereng banget di akhir tahun 2022. Beliau terpilih sebagai kepala sekolah berprestasi dalam lomba GTK Kementerian Agama tingkat nasional. Unit yang ia pimpin mendapatkan penghargaan sebagai madrasah digital dalam Jakarta Madrasah Digital Award. Cuma satu di sini, yaitu Bapak Wahyudi MPD. Assalamualaikum Pak. Sebelumnya selamat untuk prestasi yang diraih oleh Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan. Apa yang kita bahas hari ini sekelumit atau mungkin lebih dari sekelumit kali ya, sahabat MP, terkait sama apa sih yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah. Proses digital apa yang terjadi di sana? Artinya untuk para orang tua yang khawatir kok didekatkan dengan dunia digital ya pembelajarannya, sepertinya akan dijawab hari ini. Halo Pak Widi, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Mas Andi. Baik ya. Sebelumnya selamat ya Pak. Ya, terima kasih Mas Andi. Ya. Artinya Madrasah Pembangunan yang berulang tahun ke 49 tahun nih dapat kado istimewa banget Pak. Ya. Kepala sekolahnya menang juara, madrasahnya banyak meraih piala di Jakarta Madrasah Digital Award gitu kan. Lengkap deh gitu kan ya Pak ya. Di akhir tahun ditutup dengan banyak prestasi. Kemudian awal tahun Madrasah Pembangunan berulang tahun gitu ya Pak. Ya. Banyak pertanyaan mungkin Pak. Apa yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Pak? Ya. Silakan Pak Wahyudi. Ya, baik, terima kasih Pak Sandi. Ya, alhamdulillah di akhir tahun 2022 memasuki tahun 2023 Madrasah Ibtidaiyah ya banyak mendapatkan prestasi-prestasi. Baik prestasi yang ya diberikan oleh siswa-siswa kita, juga prestasi yang diberikan oleh guru yang baru-baru saja ya ini adalah menjadi tren di Provinsi DKI Jakarta karena memang kita mempersiapkan ini dengan maksimal, yaitu Jakarta Madrasah Digital Award 2022. Alhamdulillah MI Pembangunan mendapatkan 2 award di tahun langsung 2000. 2 award nih Pak. Iya, keren. Yang pertama, stop dulu Pak. Ya. Sebelumnya pasti bakalan seru nih kalau kita nonton perform dulu nih Pak dari peserta di kami Pak. Iya, artinya sahabat TP bakal penasaran dong. Kayaknya kebayang apa ya penghargaan Digital Madrasah Award itu. Tapi sebelumnya Pak ada perform dari Mayasa Andara Tias, peserta didik Bapak nih Pak dari kelas 6G yang akan perform dengan bakatnya dia. Dipersilakan. And I can see the world is waiting for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through the no one been before, but it's still like home. They can say it all sounds crazy. Say I lose my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we desire. 'Cause every night I lie in bed, but it's color fill my head.
we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we lose our mind. I don't care if they call us crazy. Run away to the world that we desire. Every night I bed, brightest colors fill my head. Million dreams are keeping me awake. I think about the world to be, vision of the one I see. Million dreams is all inside the brain. A million dreams for the world we can make. However big, however small, let me be a part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but that don't really belong to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I'll lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, vision of the one I see. A million dreams all inside the brain. A million dreams for the world we gotta make. For the world we gonna make. Wah, keren banget, Pak. Ya, Didikan Madrasah alhamdulillah. Ibtidaiyah Pembangunan. Madrasah Para Bintang ya, Pak? Ya, Madrasah Para Bintang. Mungkin boleh dilanjutkan, Pak. 2 award dalam Jakarta Madrasah Digital Award yang dapat sama MI Pembangunan apa aja, Pak? Silakan, Pak. ya di award kemarin itu alhamdulillah MI Pembangunan ya selain juga sebagai madrasah digital terbaik, ya MI Pembangunan juga meraih award yang terbaik juga di bidang pembelajaran digitalnya. Jadi alhamdulillah di tahun ini MI Pembangunan harus mempertahankan 2 award-nya yang terbaik dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi award ini satu untuk unit, satu ini ya, satu untuk proses pembelajaran peserta didiknya. Ya, Wow, keren. betul. Emang apa yang terjadi, Pak, sih di MI Pembangunan sampai dapat 2 award itu? Ya, alhamdulillah dari hasil yang dinilai oleh tim dari Madrasah Award, kita memang selain mempersiapkan materi digital juga perangkat dan lainnya,
yang memang pada prinsipnya semuanya sudah bisa dikatakan sangat memadai. Baik yang berhubungan dengan perangkat yang digunakan oleh anak-anak, kemudian perangkat yang dipersiapkan untuk kelas sendiri, semuanya sudah mengarah kepada digitalisasi. Berikut juga yang paling ya mungkin kalau saya lihat dari tim penilai, materi digitalnya. Jadi materi digital yang ada di tabnya anak-anak itu sangat berbeda dengan apa yang mereka lihat sebelumnya. Oh gitu. Nah, intinya itu sangat memudahkan, sangat menyenangkan, dan anak-anak ya sangat antusias untuk bisa belajar dengan lebih baik. Oke. Begitu melihat dari materi yang ada kita siapkan di materi Di digital device-nya itu, mereka gitu ya. Karena saya dengar gini Pak, kekhawatiran orang tua peserta didik di awal ketika anaknya mulai pegang device ini untuk pembelajarannya, banyak tuh yang berpikir apa bisa, apakah akan jadi lebih baik lagi dan sebagainya. Apa itu terjadi juga Pak di Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan? Ya, yang pertama pada waktu memang kebijakan ini baru saja dilakukan, ya sudah pasti orang tua merasa khawatir dan banyak bertanya, kenapa kebijakan ini kok diterapkan di kelas 1, tidak di kelas yang tinggi. Oh, jadi malah kelas 5. dasar Pak? Ya, kelas 1? memang sengaja kelas 1. Oke. Kenapa? Supaya semua apa yang kita persiapkan itu lebih matang sebetulnya. Kenapa nggak lompat ke kelas 4, 5, dan 6 dahulu? Supaya semua persiapan mulai dari ya tadi SDM-nya kita juga yang kemudian menyesuaikan dengan pengeluaran orang tua. Karena pada prinsipnya Pak, salah satu kita mengalihkan ke digital ini ya selain memang ini juga menjadi programnya Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa pembelajaran digital ini sudah harus dilakukan di semua madrasah. Ini kita merespon sangat sangat luar biasa dengan ini, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai ya madrasah pertama yang menggunakan digitalisasi di sekitar ya Provinsi DKI. Inginnya sih seperti itu. Kemudian apa yang dikhawatirkan orang tua, terutama pada waktu ya orang tua sih melihatnya pada waktu kegiatan di masa pandemi, ya mungkin anak-anaknya banyak yang menggunakan apakah itu gadget, ya HP, itu kelihatannya banyak digunakan untuk bermain game dan lainnya. Itu yang sebetulnya sangat dikhawatirkan. Apakah nanti di sekolah akan seperti itu juga? Ya, gitu. Tapi kita segera menjawab itu, bahwa tab yang ada di kita ini pada intinya semuanya sudah kita proteksi. Tidak bisa ya apa yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran ini bisa dibuka oleh siswa. Semuanya sudah kita protek, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran saja. Intinya itu yang paling menyenangkan orang tua, isi dari isi dari materi digital ini. Apa isinya Pak? Jadi apa yang diperkirakan orang tua bahwa materi digital yang akan ada di tablet ini gitu yang kan? kemungkinan besar enggak sesuai dengan anak di kelas 1. Perkiraan orang tua itu adalah yang selama ini ada di buku biasa, kemudian didigitalkan, ya kemudian dimasukkan ke tab. Ternyata hanya mem-PDF-kan aja buku ajarnya ke. Ternyata begitu sudah mendapatkan tab dan isi materi di dalam tab itu, ternyata orang tua sangat luar biasa. Apa yang mereka khawatirkan ya ternyata itu tidak, dan itu sangat berbeda. Intinya sangat memberikan materi yang sesuai dengan para anaknya. Dengan mudah dilihat, ya anak-anak bisa senang dengan apa yang ada di materi tersebut karena tidak terlalu banyak, tapi itu bisa membuat anak-anak lebih banyak kreativitas dan lainnya.
Intinya sih itu Pak Oke, Sandi. Ya. berarti kalau saya tangkap tadi nggak serta-merta ya Pak ya. Betul. Ada psikoedukasi ke orang tua, Betul. ada unboxing perangkat sehingga melihat apa sih ada di dalamnya gitu ya. Betul. Sampai tadi Bapak menyebut sebagai SDM. Mm-mm. Jadi mempersiapkan SDM untuk mengisi berbagai macam konten yang ada di perangkat anak-anak untuk belajar. Oke, pemetaan seperti apa yang Bapak lakukan Pak terkait sama SDM Bapak? Itu guru-guru ya Pak ya? Iya, betul. Oke, seperti apa Pak? Boleh cerita Pak? Ya, pada waktu kebijakan ini memang segera akan diterapkan, ya yang pertama sudah pasti kami membuat tim untuk mempersiapkan pembuatan materi digital, dimulai dari ya mengundangnya para pakar untuk memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan pembuatan materi digital yang menarik, yang sesuai dengan ya karakter anak-anak kita. Yang kedua, ya kami juga terus-menerus memberikan pelatihan-pelatihan baik yang berhubungan dengan IT maupun penulisan. Yang ketiga, alhamdulillahnya ya Madrasah Pembangunan mensupport itu semua, dan kami di MI Pembangunan dan para guru yang memang kita sudah agendakan untuk membuat materi digital ini terus didampingi sampai materi itu selesai. Dan sampai sekarang pun kami masih diberikan bimbingan-bimbingan untuk terus bisa ya intinya bahwa materi digital yang ada di kita itu setiap saat itu bisa Evaluasi. dievaluasi dan Diperbaiki, sebetulnya diupdate, ya sesuai oke. dengan kebutuhan, karena Kebutuhan. itulah kelebihan materi digital, karena Kapanpun setiap bisa saat dilakukan ya, perubahan. bisa dilakukan Wah, cakep perubahan. Pak. Jadi orang tua peserta didik yang akan masukkan anaknya di Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan seperti udah nggak usah ragu lagi ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan Nggak itu, usah ragu karena lagi kita ya, Pak. memang sudah mempersiapkan semuanya. Oke, konsepnya gini Pak. Apakah perubahan madrasah digital di Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan berefek pada pendaftar Pak? Ya, alhamdulillah kelihatannya seperti itu nih Pak Sandi. Tahun kemarin ya karena memang masih di pandemi ya, Oke. kuota yang kita cobakan pada prinsipnya tidak terpenuhi. Oke. Tapi di PBDB tahun ajaran 2023-2024 yang dibuka di kemarin di 10 November ya, 10 November. Hari Pahlawan ya Pak? Ya, di Hari Pahlawan itu adalah pembukaan pertama PBDB kita. Alhamdulillah sampai sekarang ya kuota sudah terlewati dan Wah, banyak keren. waiting list. Ya, mudah-mudahan sih dengan ya apa yang kita memang persiapkan untuk saat ini. Dan banyak juga yang pindahan informasinya melihat dari teman-teman sebelah, oh ternyata anak dari temennya itu pembelajarannya menggunakan tablet. Nah, jadi ingin betul anak yang lain, dan itu alhamdulillah kami di tahun ajaran yang sedang berjalan banyak sekali menerima pindahan dari sekolah-sekolah lain. Salah satunya ingin belajar sesuai dengan zamannya anaknya, jadi menggunakan tab. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sandi. Apakah itu visi awal Pak? Artinya ini adalah visi seorang Pak Wahyudi yang cerdik memanfaatkan pandemi ya Pak ya. Iya, iya. Kita dalam tanda kutip ya Pak ya, memanfaatkan pandemi, kemudian tercetuslah bahasa digitalisasi madrasah di Ibtidaiyah Pembangunan. Alhamdulillahnya waiting list Pak tahun Iya, ini gitu iya, kan. alhamdulillah. Terus Iya. khawatirnya gini nih Pak, kelas 1 pakai tab. Ya mohon maaf ya Pak ya. Gimana dengan sentuhan motorik halus dan motorik kasar mereka Pak? Apakah benar murni mereka nggak pakai alat lain selain tab ini ketika belajar? Oke Pak, gimana Pak? Oh, iya. Jadi kebijakan dengan pembelajaran digital bukan berarti semua anak-anak kita yang ada di kelas 1 selalu atau setiap hari menggunakan tablet. Tidak. Pada prinsipnya tablet adalah sebagai alat saja untuk mempermudah, kemudian ya menyesuaikan dengan apa yang memang harusnya dilakukan oleh anak. Buku yang kita persiapkan di kelas dan ada yang kita berikan juga ke siswa sebagai latihan untuk motorik halus, motorik kasar dan lainnya itu juga dipersiapkan.
pada prinsipnya Pak Sandi, anak-anak kita di kelas 1 tetap masih menggunakan buku tulisnya di semua mata pelajaran yang ada di kita. Dan anak-anak tetap ya ada menulis, ada latihan di buku. Ya walaupun ada juga latihan-latihan yang memang ya berbasis digital, tapi ini kita sesuaikan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena motorik halus, motorik kasar anak-anak di kelas 1 ini juga menjadi bagian perhatian kita dan teman-teman guru di kelas 1. Akhirnya keseimbangan itulah yang sekarang ini dilakukan. Jadi ada hari-hari tertentu yang itu digunakan ya anak menulis, membawa buku, dan alhamdulillah di masing-masing kelas juga kita sudah mempersiapkan buku-buku paket untuk tetap bisa membaca secara langsung. Ya walaupun di tab ada, tapi kita tetap mempersiapkan itu supaya anak juga terbiasa dengan literasi digital, literasi biasa, dan seterusnya. Seperti jadi nggak akan juga lepas ya Pak sentuhan itu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kekhawatiran orang tua, apa bener nih nanti anak saya nggak diajarin nulis-menulis nih gitu kan? Malah sempat ada yang kalau ngelihat setiap hari matanya bisa, oh ini bermasalah. Ya ini sebetulnya sudah kita konsultasikan juga. Jadi tidak selalu anak berhadapan dengan layar, tidak. Jadi hanya sesaat-sesaat saja. Yang lainnya juga kita banyak pembelajaran ya interaktif yang di luar kelas, ya di lab dan lain-lain. Oh itu tetap terjadi. Tetap ya. terjadi. Dan yang menariknya lagi buat anak kelas 1 sekarang ini Pak Sandi, kita ada materi baru untuk anak kelas 1 yaitu Coding for Kids. Coding for Kids. Ya. Wow, menarik nih Pak. Karena ini menjadi bagian ya salah satu tujuan kita di digitalisasi, ya anak bukan hanya bisa belajar dengan digital tapi bisa membuat hal-hal yang berhubungan dengan digital, dan dimulai dari awal ini sudah kita berikan dan kita kerjasama dengan lembaga lain yang memang profesional untuk bisa mengajarkan hal itu. Ini juga menjadi menarik nih Pak. Iya. Menarik nih Pak. Artinya ada sesuatu yang sesuai dengan UNESCO sebutkan, learning how to learn gitu kan. Betul. Nggak hanya sebagai konsumen ya, tapi juga belajar untuk menjadi learning how to learn. Satu Pak, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak dari saya Pak. Karena sepertinya Pak Wahyudi udah sangat-sangat pede nih Pak gitu kan dengan madrasah digitalnya. Tahun ini akan dibuka satu kelas lagi Pak? Atau gimana Pak? Ya, rencananya kalau kelas 2 udah pasti ya. Karena itu loncatan di kelas 1 ya Pak. Ya, dan rencananya kita akan membuka di kelas 4 dan ini sudah kita persiapkan untuk SDM-nya dan persiapan untuk membuat materi digitalnya. Ya mudah-mudahan ya ini semuanya bisa dilancarkan dan bisa dilaksanakan di kelas 4. Di kelas 4, dan sehingga kita berencana sebetulnya 3 tahun semua pembelajaran di Madrasah Pembangunan. Artinya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kecuali 6 mungkin kena tanggung. Itu rencananya semua akan digitalisasi. Berarti tahun depan ya Pak ya? Ya. Amin Pak, semangat. Digitalisasi semua. Satu tambahan terakhir Pak. Satu tambahan terakhir. Sudah dikemas dengan bagus nih medianya. Apakah menggunakan LMS luar Pak? Nah, ini dia yang menjadi bagian kelebihan digitalisasi Madrasah Pembangunan. Madrasah Pembangunan ya Pak. Bahwa semua materi yang kita miliki itu dikemas dalam LMS-nya Madrasah Pembangunan sendiri. Semuanya didesain, dibuat oleh para ahli IT dari Madrasah Pembangunan yang kita beri nama Smart MP. Smart MP. Smart MP. Jadi itu Learning Management System buatan Madrasah Pembangunan sendiri, namanya Smart MP. Jadi di sana nanti anak-anak ngebuka LMS, ada materinya dan lain sebagainya. Atau boleh ceritakan kayak gimana Pak? Ya. Dan yang paling ini lagi bahwa apa yang sudah kita persiapkan ini mulai dari perangkat ya Pak Sandi. Jadi tablet yang kita miliki pun pada waktu anak-anak mulai mendapatkan, kemudian
penginstalan awal itu sudah secara otomatis di layarnya itu khusus Madrasah Pembangunan. Jadi khusus MI Pembangunan UIN Jakarta, karena memang kita sudah kerjasama. Kemudian di tabnya anak-anak itu kita sebetulnya isinya ada 3 di tab itu. Yang pertama adalah materi itu sendiri buat anak belajar, apakah itu belajar di kelas maupun belajar di rumah. Yang kedua, di tab itu ada latihan-latihan secara digital yang sangat menarik buat anak-anak yang selama ini dilakukan. Tapi itu tidak sepenuhnya anak-anak selalu melakukan latihan yang berada di tablet. Kita juga memodifikasi dengan latihan-latihan yang ada di buku dengan ditulis oleh anak-anak sendiri. Nah, yang ketiga, kita punya LKS juga. LKS yang berbasis digital yang ada di tab, juga LKS yang sebetulnya bisa langsung ditulis tadi untuk memperkuat anak-anak mempersiapkan motorik halus dan kasarnya di buku secara langsung ya. Intinya sih itu, Pak Sandi, dan alhamdulillah ya selama kita mencoba sudah hampir 1 semester lebih, anak-anak sangat senang, orang tua pun merasa nyaman dengan pembelajaran yang kita lakukan di kegiatan digitalisasi ini. Makanya ke depannya kita akan segera, yang paling penting lagi mungkin akan menghemat orang tua, Pak Sandi, karena setelah ini dia nggak beli buku. Jadi kesana arahnya ya Pak ya. Jadi cost-nya makin murah, tapi kualitas pendidikan makin improve gitu ya Pak ya. Semuanya dibuat sendiri oleh Madrasah Pembangunan. Keren banget Pak. Sukses terus tuh Pak Wahyudi. Sukses terus Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan secara umum dan kepada Madrasah Pembangunan secara lebih luas lagi. Apakah ada liputan Pak anak-anak melakukan ini Pak? Mungkin kita nonton kali ya Pak ya? Kita akan nonton dulu ya Pak ya? Sebelum kita closing nih, kita tonton dulu nih apa sih yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan dengan proses pembelajaran digitalnya. Oke, dipersilakan sahabat MP melihat proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Pembangunan UIN Jakarta.
And like me, yeah. About to catch another fight. The apple bottom make 'em wanna bite. I just wanna have a good night. Just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let it go. You could have anybody, any money, go. When you a boss, you could do what you want. But Mengutip Profesor Ekoji, kecepatan dan agilitas adalah segalanya. Keraguan adalah musuh abadi yang tidak akan pernah mampu membawa satuan pendidikan ke masa depan. Sahabat MP, sampai ketemu di Madrasah Pembangunan. MP Voice, open your mind and get inspired. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, terima kasih banyak. Sukses Sama-sama, selalu Pak. untuk Pak Yudi dan Madrasah Amin, Pembangunan. ya, mudah-mudahan terus sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.